Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi dengan NIM C1B024117. Di sini saya akan menjelaskan model Grow sebagai pendekatan coaching dalam meningkatkan konsistensi kinerja akademik. Konsistensi kinerja akademik merupakan kemampuan mahasiswa untuk menjaga kualitas belajar secara stabil dalam jangka waktu tertentu. Hal ini mencakup kedisiplinan, ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas, serta kemampuan mempertahankan perform akademik dari semester ke semester. Dalam praktiknya, banyak mahasiswa mengalami fluktuasi kinerja akademik akibat faktor seperti prokrastinasi, kurangnya manajemen waktu, tekanan akademik, dan rendahnya motivasi internal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga membantu mahasiswa menemukan solusi secara mandiri. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengembangan diri dan pendidikan adalah coaching model Grow, yang membantu individu berpikir lebih terstruktur dan menetapkan tujuan hingga menentukan tindakan nyata. Konsep dasar model Grow. Model Grow diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Sir John Whitmore dalam bukunya Coaching for Performance. Grow merupakan singkatan dari G, Goals, tujuan yang ingin dicapai. Goal merupakan tahapan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan harus jelas, spesifik, realistis, dan memiliki batas waktu agar dapat menjadi arah dalam proses coaching. Dalam konteks akademik, tujuan dapat berupa meningkatkan indeks prestasi kumulatif, lebih disiplin dalam belajar, atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Penetapan tujuan yang jelas membantu mahasiswa fokus pada hasil yang ingin dicapai. Lalu R, reality, kondisi nyata saat ini. Reality adalah tahapan untuk memahami kondisi nyata yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, individu mengidentifikasi situasi saat ini, kekuatan yang dimiliki, serta hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan. Dalam akademik, misalnya, mahasiswa menyadari bahwa nilai menurun karena sering menunda tugas atau kurang memiliki jadwal belajar yang teratur. Pemahaman terhadap kondisi nyata menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat. Lalu O, option, pilihan strategi atau solusi. Option merupakan tahap mengeksplorasi berbagai alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Individu diajak berpikir kreatif dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Contohnya, mahasiswa dapat membuat jadwal belajar, mengikuti kelompok belajar, menggunakan teknik Pomodoro, atau mengurangi penggunaan media sosial saat belajar. Semakin banyak pilihan yang dipertimbangkan, semakin besar pula peluang menemukan solusi yang efektif. Lalu W atau will, komitmen tindakan ke depan. Will adalah tahap menentukan tindakan konkret yang akan dilakukan serta membangun komitmen untuk menjalankannya. Pada tahap ini, individu memilih solusi terbaik dan menyusun rencana pelaksanaannya. Misalnya, mahasiswa berkomitmen belajar selama 2 jam setiap malam dan menyelesaikan tugas minimal 2 hari sebelum batas pengumpulan. Tahap ini penting karena keberhasilan coaching sangat bergantung pada kesediaan individu untuk melaksanakan tindakan yang telah direncanakan. Intinya, goal menentukan arah, reality menentukan atau membantu memahami posisi saat ini, option menghasilkan berbagai alternatif solusi, dan will memastikan adanya tindakan nyata untuk mencapai tujuan. Dalam peningkatan kinerja akademik, keempat tahap ini saling berkaitan untuk membantu mahasiswa belajar secara lebih terarah dan konsisten. Model Grow ini digunakan secara luas dalam coaching profesional, pendidikan, dan pengembangan diri. Tahapan model Grow. Goals, tujuan. Tahap Goals berfokus pada penetapan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan spesifik. Tujuannya yang tetap harus realistis, terukur, dan memiliki batas waktu agar dapat menjadi pedoman dalam proses perbaikan kinerja akademik. Misalnya, mahasiswa menetapkan target untuk meningkatkan indeks prestasi kumulatif, memperoleh nilai tertentu pada suatu mata kuliah, atau membangun kebiasaan belajar yang lebih disiplin. Dengan adanya tujuan yang jelas, mahasiswa memiliki arah dan motivasi yang lebih kuat dalam menjalani proses belajar. Reality atau kondisi saat ini.
Tahap reality bertujuan untuk memahami kondisi nyata yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan evaluasi terhadap kebiasaan belajar, pencapaian akademik, serta hambatan yang dapat menghalangi pencapaian tujuan. Contohnya, mahasiswa menyadari bahwa sering menunda tugas, kurang fokus saat belajar, atau belum memiliki jadwal belajar yang teratur. Pemahaman terhadap kondisi saat ini membantu mahasiswa mengenali akar permasalahan yang perlu diperbaiki. Lalu ada option, pilihan solusi. Tahap option berfokus pada pencarian berbagai alternatif solusi yang dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mahasiswa didorong untuk mempertimbangkan berbagai strategi yang mungkin diterapkan, seperti membuat jadwal belajar, menggunakan teknik manajemen waktu, mengeksplorasi berbagai pilihan. Mahasiswa dapat memilih solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Lalu yang terakhir, will, komitmen tindakan. Tahap will merupakan proses menentukan tindakan konkret yang akan dilakukan serta membangun komitmen untuk melaksanakannya secara konsisten. Pada tahap ini, mahasiswa memilih solusi yang dianggap paling efektif dan menyusun rencana pelaksanaannya. Misalnya, belajar rutin setiap hari, menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu, atau melakukan evaluasi belajar setiap minggu. Komitmen yang kuat pada tahap ini sangat penting karena menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan akademik. Penerapan model GROW dalam kinerja akademik. Model GROW dapat diterapkan sebagai pendekatan coaching untuk membantu mahasiswa mengelola proses belajar secara lebih terarah dan terstruktur. Melalui tahapan goals, reality, option, dan will, mahasiswa tidak hanya memahami apa yang ingin dicapai, tetapi juga mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Langkah yang pertama, menentukan target akademik jangka pendek dan panjang. Model GROW membantu mahasiswa menetapkan tujuan yang jelas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Target jangka pendek dapat berupa menyelesaikan tugas tepat waktu atau meningkatkan nilai pada mata kuliah tertentu. Sedangkan target jangka panjang dapat berupa peningkatan indeks prestasi kumulatif atau lulus tepat waktu. Lalu, mengidentifikasi hambatan belajar secara objektif. Melalui tahap reality, mahasiswa diajak mengevaluasi kondisi aktual yang dihadapi. Hambatan seperti kurangnya disiplin, manajemen waktu yang buruk, atau gangguan dari media sosial dapat dikenali secara lebih objektif sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya, menyusun strategi belajar yang sesuai dengan gaya individu. Setiap mahasiswa memiliki cara belajar yang berbeda. Pada tahap option, mahasiswa dapat mengeksplorasi berbagai strategi belajar, seperti membuat jadwal belajar, belajar kelompok, menggunakan teknik Pomodoro, atau memanfaatkan media pembelajaran digital. Strategi yang dipilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing individu. Selanjutnya, meningkatkan disiplin dan konsistensi belajar. Tahap will mendorong mahasiswa untuk membuat komitmen terhadap tindakan yang telah direncanakan. Komitmen ini membantu membentuk kebiasaan belajar yang lebih disiplin dan konsisten sehingga tujuan akademik lebih mudah dicapai. Lalu yang terakhir, mengembangkan kemampuan refleksi diri atau self-reflection. Model GROW juga melatih mahasiswa untuk melakukan evaluasi terhadap proses belajar yang telah dijalani. Kemampuan refleksi diri membantu mahasiswa memahami kelebihan dan kekurangan dirinya sehingga dapat terus melakukan perbaikan di masa mendatang. Secara keseluruhan, penerapan model GROW tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai atau prestasi akademik, tetapi juga berfokus pada pembentukan pola pikir dan kebiasaan belajar yang positif serta berkelanjutan. Manfaat model GROW. Penerapan model GROW dalam bidang akademik memberikan berbagai manfaat yang dapat mendukung peningkatan kinerja belajar mahasiswa. Manfaat yang pertama, membantu mahasiswa lebih fokus pada tujuan. Mahasiswa menjadi lebih memahami apa yang ingin dicapai dan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Fokus yang jelas membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan efektivitas belajar. Manfaat yang kedua, mengurangi kebiasaan menunda. Dengan adanya tujuan yang jelas dan rencana tindakan yang konkret, mahasiswa lebih terdorong untuk segera menyelesaikan tugas daripada menundanya hingga mendekati tenggat waktu. Manfaat yang ketiga, meningkatkan motivasi intrinsik. Model GROW mendorong mahasiswa menemukan alasan dan dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mencapai tujuan. Motivasi yang berasal dari diri sendiri cenderung lebih kuat dan bertahan lebih lama dibandingkan motivasi yang berasal dari faktor eksternal. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan.
Saat mengeksplorasi berbagai pilihan solusi pada tahap option, mahasiswa belajar mempertimbangkan alternatif yang tersedia dalam memilih tindakan yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kelima, membentuk kebiasaan belajar yang lebih konsisten. Komitmen yang dibangun pada tahap will membantu mahasiswa menjalankan rutinitas belajar secara teratur. Kebiasaan yang dilakukan secara konsisten akan mendukung peningkatan eksternal prestasi akademik dalam jangka panjang. Yang terakhir, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap proses belajar. Model Grow menempatkan mahasiswa sebagai pihak yang aktif dalam menentukan tujuan dan solusi. Hal ini mendorong munculnya rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap proses dan hasil belajar yang dicapai. Dengan berbagai manfaat tersebut, model Grow dapat menjadi pendekatan coaching yang efektif untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensi diri, meningkatkan konsistensi kerja akademik, serta mencapai tujuan pendidikan secara lebih optimal. Baiklah, jadi kesimpulannya, model Grow merupakan pendekatan coaching yang efektif untuk meningkatkan konsistensi kinerja akademik mahasiswa. Melalui tahap goals, reality, option, dan will, mahasiswa dapat mengarahkan diri secara lebih sistematis, mengenai hambatan, menemukan solusi, serta membangun komitmen yang jelas untuk mencapai tujuan akademik. Dengan penerapan yang konsisten, model ini dapat membantu meningkatkan disiplin, motivasi, dan performa akademik secara berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.